Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Amma ba'du. Para lenggah, para rawuh ingkang saestu kawula hormati semuanya yang hadir. Ya alhamdulillah, ya, alhamdulillah udaranya pagi hari ini tidak panas, ya, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas pagi hari ini dengan nyaman, ya. Bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ya, saya membaca ini, ya, karya Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali itu tahun berapa ya? 500, wafat tahun 505 atau berapa ya? Pokoknya sekitar itulah. Tahun 505 atau pokoknya itu Hijriyah. Itu berarti sudah tahun berapa ya? Sekarang 1440 berapa? Berarti sudah 1000 tahun yang lalu, ya, Imam Ghazali itu. Imam Ghazali itu berarti sudah 1000 tahun yang lalu. Nah, ini Imam Ghazali itu bilangnya itu begini itu. Imam Ghazali, ya. At-tiflu amanatun inda walidayhi. Kata Imam Ghazali, anak-anak itu adalah amanat yang dititipkan oleh Allah kepada kedua orang tuanya. Itu amanat Imam Ghazali. Jadi anak-anak ini adalah amanat. Saya teruskan ini, ya. Saya bacakan. Wa qalbuhu at-tahir jauharatun nafisatun sadijatun. Hatinya yang suci itu, anak-anak itu hatinya suci, ya, nggak pernah mangkal. Nek mangkal ming sediluk. Nek wong tua nek kadung mangkal sampai mati kadang-kadang. Hati iku saking bersihnya, bertukaran itu 5 menit sudah bisa ketawa, bisa ini, saking bersihnya anak-anak itu luar biasa, ya. Kata Imam Ghazali itu wa qalbuhu at-tahir jauharatun nafisah. Jauharah itu apa ya? Materi kayak emas, kayak perak, kayak tembaga, itu apa namanya itu? Yang sangat indah. Jauharah nafisah, inti, partikel yang paling indah. Itu. Kata Imam Ghazali, ya, hatinya yang suci itu kayak jauharatun nafisah, partikel yang sangat indah, sangat mahal, sangat baik. Sadijatun, sadijah itu artinya masih, kalau emas itu masih lantaan, masih belum terpoles sama sekali. Dijadikan apa saja itu bisa, ya, sadijah. Khaliyatun min kulli naqshin wa surah. Ini kata Imam Ghazali ini. Yang
belum ada ukirannya, belum ada bentuknya. Anak-anak ini hatinya itu belum ada bentuknya sama sekali, belum ada ukirannya. Wa huwa qabilun li kulli ma yunaqqashu fihi. Kata Imam Ghazali, menerima untuk diukir apa saja. Mau diukir jadi ulama ya bisa, tapi mau diukir jadi penjahat ya mungkin bisa ya. Hanya diukir apa saja itu bisa. Disuruh ngapalkan Fatihah ya bisa, disuruh ngapalkan lagunya Roma Irama ya bisa, disuruh ngapalkan lagunya yang di bis-bis itu loh, yang nggak bagus-bagus itu juga bisa itu. Disuruh muji ya bisa, disuruh misuh ya bisa. Berarti kalau ada anak-anak kita misuh itu berarti yang salah itu yang ukir berarti. Kenapa diukir? Bisa untuk menerima diukir apa saja itu bisa. Kata Imam Ghazali itu 1000 tahun yang lalu itu sudah disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Wa ma'ilun ila kulli ma yumalu bihi ilaihi. Dia punya kecenderungan terhadap apa yang diajarkan kepada dia. Ya, mungkin ya. Kalau anak sarang itu mesti senang petis ya. Ya mungkin ya. Itu. Kalau anak sarang pasti suka nasi. Ya karena memang dari kecil itu dikasih petis sama nasi. Padahal itu kalau ada orang tidak pernah ke sarang lalu makan petis itu pasti 1-2 kali itu pasti lidahnya itu kayak apa gitu ya. Walaupun lama-lama ya senang juga itu. Wa ma'ilun itu. Ini kata Imam Ghazali itu. Fa in uwida al khaira wa ullimahu nasha'a alaihi. Kalau dia dibiasakan untuk melakukan kebaikan, maka dia akan tumbuh menjadi orang-orang baik. Kalau dibiasakan sholat ya insya Allah lah ya, semuanya akan sholat. Tapi kalau dibiasakan mencintai pop Korea ya apa? K-pop ya gitu. Anak-anak kita itu ya jadi nggak seneng dangdut tapi seneng K-pop. Pokoknya yang dibiasakan itulah yang di ini. Kalau dibiasakan bangun jam 5, jam setengah 5 untuk menjalankan sholat subuh ya dibangunkan itu nggak akan marah karena memang begitulah hidup itu. Tapi kalau tidak dibiasakan untuk dibangunkan jam setengah 5, jam 5 ya dibangunkan itu pasti marah itu. Ya, kata Imam Ghazali. Jadi fa'in uwida. Mana ya tadi ya? Ini saya bacakan kitabnya Imam Ghazali ini. Fa'in uwidal khaira wa udlimah nasha'a alaihi. Insyaallah. Jadi kebiasaan-kebiasaan di sekolah dan kebiasaan-kebiasaan di rumah itu sangat-sangat membentuk terhadap anak-anak kita. Itu. Wa in uwida asyarra wa uhmila ihmalal bahaimi syaqiya wa halaka. Kalau anak-anak ini kata Imam Ghazali dibiasakan untuk melakukan keburukan dan tidak dididik, dibiarkan sebagaimana, mohon maaf Imam Ghazali menyebutnya tidak dididik dan dibiarkan seperti hewan peliharaan,
ya dia akan tumbuh menjadi anak-anak yang tidak normal, tidak baik. Dibiarkan apa saja boleh, berbicara apa saja tidak ada yang mengingatkan, melakukan melakukan kesalahan tidak ada yang mengingatkan. Ya kira-kira anak itu akan tumbuh seperti ini. Jadi saya pikir Imam Ghazali ini 1000 tahun yang lalu telah menyampaikan hal-hal yang penting bagi kita ya. Kalau anak-anak kita itu sering ditakut-takuti genderuwo, ada enggak itu ya, ditakut-takuti genderuwo itu masuk ke dalam kamar mandi itu enggak berani itu. Yang diingat itu kalau masuk kamar mandi itu ada genderuwonya itu. Genderuwonya. Apalagi kita ini kalau nakut-nakuti anak kan kadang serem ya. Awas nanti kamu itu ada genderuwonya nanti. Genderuwo itu apa genderuwo itu? Anak-anak itu ditakut-takuti yang enggak. Insyaallah. Semua anak-anak yang hebat itu pasti punya lingkungan yang hebat, punya lingkungan yang menarik, yang mendorong untuk tumbuh berkembang dengan baik. Saya itu hidup di Mesir lama, berkawan dengan orang-orang buta dan ngaji kepada orang-orang buta. Saya punya guru tafsir itu buta, saya punya guru fikih itu buta, saya punya guru ilmu kalam, ilmu tauhid akidah itu juga buta. Saya punya kawan satu bangku ini juga buta. Jadi saya berkawan dengan orang buta di Mesir itu. Dan hebatnya itu orang-orang buta ini pinter-pinter dan pede-pede. Bahkan yang tidak buta itu suka dimarah-marahi. Saya punya guru itu ilmu kalam. Ilmu kalam itu ilmu tauhid, ilmu tentang teologi, tentang akidah. Namanya Dr. Toha. Saya cukup akrab dengan beliau itu. Orangnya buta. PD-nya Masya Allah. Pede dan orangnya itu pintar. Saya tidak tahu gimana orang tuanya itu mendidik. Tapi saya tahu persis teman saya ini karena buta, saya tahu ibunya. Itu berangkat dari rumah itu nggak ada yang ngantar, pulang juga nggak ada yang ngantar. Dia hanya diantar itu kalau ujian. Karena kalau ujian itu jawabnya pakai mulut, temennya yang nulis. Ibunya kadang-kadang yang nulis. Jadi berangkat sekolah itu ibunya yang bacakan tes apa itu? Ini soal. Terus dia yang jawab, ibunya yang gitu. Selain itu dia berangkat sendiri. Kok bisa nyampe? Nah itu loh. Makanya tadi saya sampaikan itu pasti nggak ada yang apa nakut-nakuti genderuwo itu ya. Ya tadi itu sendiri berangkat. Saya biasa nganter dia. Saya biasa nganter sampai ke terminal. Setelah terminal dapat bis saya lepaskan. Udah kamu pulang sendiri sana. Pulang. Nanti dia begitu turun ya enggak tahu gimana sampai rumah itu. Ruang sekolah ya dia nyampe juga. Tuh orang buta. Waktu kami sekolah itu, maksudnya cerita tentang tadi itu Imam Ghazali bahwa anak-anak itu bisa jadi apapun tergantung bagaimana kita membentuknya. Dan yang menarik itu dia itu kalau kuliah itu kawan saya itu poedinya minta ampun, nggak ada rasa takut dan nggak ada rasa malu bahwa dia itu matanya tidak bisa melihat, itu nggak malu.
Tidak ada rasa malunya. Hebat itu, saya pikir itu ya. Bahkan dia berani mengutarakan sesuatu yang dia tidak mungkin bisa mengenalinya. Dia tanya sama, waktu ngobrol-ngobrol, waktu sekolah gitu sedang waktunya nggak serius apa gitu ngobrol-ngobrol. Dia nanya itu gini, saya juga heran. Sampai dibuat ketawaan teman-temannya, tapi dia itu dibuat ketawaan nggak malu. Luar biasa. Dia tanya gini, Pak gitu ya, Pak Kiai gitu, kalau di sana dokter gitu. Wanita cantik itu yang seperti apa sih katanya? Gitu. Karena saya ingin punya istri yang cantik gitu. Karena dia ada orang buta pengen punya istri cantik, saya itu tidak tahu, dia itu melihat aja enggak cantik dan enggak cantik kan enggak ada bedanya bagi dia itu enggak melihat. Tapi dia bilang saya pengen punya istri cantik. Saya itu istri cantik itu gimana? Lah yang ditanya itu jawabnya itu lucu. Ya gini, pokoknya kalau suaranya bagus itu cantik, dia ketawa. Ketawa, kau bohong karena tidak semua orang yang suaranya bagus itu cantik. Kok dia tahu ya dari mana itu? Tapi saya senang sekali itu karena ini, karena semangatnya. Saya nggak tahu ibunya itu ya, saya tahu kalau ibunya suka ngantar sekolah apa gitu ya, luar biasa. Memang lingkungannya itu ini ya luar biasa. Nah, semoga kita semuanya bisa ini ya mendidik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Karena itu seperti kata Imam Ghazali tadi, itu anak-anak itu jauharah nafisah, dia lebih mulia daripada emas. Emas itu bisa dibikin apa saja, kosong masih belum ada bentuknya, bisa dicetak jadi apa saja. Dan anak kita itu lebih berharga daripada itu semuanya. Anak-anak itu adalah masa depan kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.